Nah, penyediaan air bersih ya, kenapa sih? Ya karena air ya sangat penting bagi kehidupan manusia ya. Setiap orang tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya air ya, baik itu untuk dikonsumsi maupun untuk kehidupan sehari-hari, untuk mandi, untuk mencuci misalnya ya. Nah, air adalah sangat penting bagi kehidupan manusia ya, lebih orang ketika kekurangan air tentunya dia akan lebih cepat meninggal daripada kekurangan makanan ya. Kemudian di dalam tubuh manusia sendiri itu pun eh, sebagian besar terdiri dari air ya. Orang dewasa sekitar kurang lebih 55 sampai 60% itu berat badannya terdiri dari air ya, sedangkan anak-anak itu 65% dan untuk bayi sekitar 80% ya, termasuk komponen darah pun ada di dalamnya, ada air gitu kan ya. Kemudian menurut organisasi kesehatan dunia ya, di negara-negara maju tentunya setiap orang memerlukan air antara sekitar 60 sampai 120 liter per hari, yaitu di negara maju ya. Adapun di negara-negara berkembang ya, termasuk Indonesia, setiap orang memerlukan air antara 30 sampai 60 liter per hari ya, baik untuk konsumsi, untuk mandi, untuk mencuci, untuk masak ya. Nah, tentunya di antara beberapa penggunaan air tersebut yang sangat penting adalah untuk kebutuhan minum ya. Nah, maka keperluan air minum itu termasuk untuk memasak harus mempunyai syarat-syarat khusus ya, agar air tersebut tidak menimbulkan penyakit bagi manusia. Nah, apa saja sih syarat-syaratnya? Ya bisa kita lihat di slide di sini ya. Ada tiga. Ya. Ada syarat secara fisik, secara bakteriologis, dan secara kimia. Ya. Nah, secara fisik ya, bisa kita lihat ya, bening atau tidak berwarna, ya, tidak berasa, ya, suhu di bawah suhu udara di luarnya. Ya. Ini bisa dilihat secara kasat mata ya, kalau yang secara fisik ini ya. Nah, cara mengenal air yang memenuhi persyaratan fisik ini sebetulnya tidak sulit ya, tinggal dilihat oh ini bening misalnya ya, tidak berasa, tidak berbau misalnya ya. Kemudian yang kedua syarat bakteriologis ya. Nah, keperluan minum yang sehat tentunya harus bebas dari kuman-kuman penyakit ataupun bakteri-bakteri patogen ya. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana sih ya bakteri patogennya? Ya, biasanya ada suka pengambilan sampel air ya. Jadi di dalam pemeriksaan itu biasanya bakteri yang digunakan sebagai indikatornya itu adalah Escherichia coli atau E. coli. Ya. Apabila eh, hasil dari pemeriksaan tersebut ya dalam 100 cc air terdapat kurang dari 4 bakteri E. coli, maka air tersebut sudah memenuhi syarat kesehatan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah syarat kimia. Ya, tentunya harus terbebas dari bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Air minum yang sehat harus mengandung zat-zat tertentu ya, dalam jumlah yang tertentu pula. Ya, bukan berarti bebas, tapi ada kadar yang diperbolehkan misalnya. Ya. Nah, kekurangan ataupun kelebihan zat kimia dalam air akan menyebabkan gangguan fisiologis pada manusia. Ya. Nah, bahan-bahan kimianya apa sih? Ya. Berapa sih jumlah idealnya? Ya. Nah, misalnya ya, kita bisa lihat nah, ada fluor, ada klor, ya, ada zat-zat organik misalnya, ataupun pH, ataupun keasaman ya. Anda bisa lihat nanti berapa sih jumlahnya untuk masing-masing bahan kimia yang diperbolehkan ya, ketika dikonsumsi oleh manusia ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan air bersih tentunya ya, ada syarat dan ada dari mana sumbernya gitu kan, yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ya. Ada 6 di sini kurang lebih. Yang pertama air hujan. Ya. Nah, air hujan masyarakat biasanya ditampung, ya, kemudian dijadikan air minum. Ya. Ini tentunya kelebihan ataupun air hujan ini tidak mengandung kalsium. Ya. Beberapa referensi menyebutkan bahwasanya
air hujan ini tidak mengandung kalsium, ya. Oleh karena itu agar dapat dijadikan air minum yang sehat perlu ditambahkan kalsium di dalamnya, ya. Kemudian ada air sungai ataupun air danau. Nah, ini menurut sumbernya ya ada air permukaan, ya air sungai atau air danau ini ya, sebetulnya dari mana ya, dari air hujan juga ya, yang mengalir melalui saluran-saluran baik di permukaan di sungai ataupun di danau ya. Kedua sumber ini sering juga disebut sebagai air permukaan. Nah, dibandingkan dengan air hujan tentunya ya, kalau tadi kan air hujan ditampung di dalam tempat misalkan, kalau air sungai ataupun air danau itu karena sudah kontak dengan tanah misalnya ya, dengan permukaan tanah ya, maka ini sudah terkontaminasi atau tercemar oleh bakteri ataupun kotoran-kotoran lain ya, sehingga ketika itu dikonsumsi maka harus diolah terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada mata air. Air yang keluar dari mata air ini biasanya berasal dari air tanah yang muncul secara alamiah. Ya, nah, ini tentunya air tanah ini ya, bila belum tercemar oleh apapun ya, maka bisa langsung diminum. Ya, tapi karena kita tidak yakin, khawatir misalnya tercemar tidak, ya maka sebaiknya diolah dulu. Ya, secara sederhana biasanya direbus ya sampai mendidih. Kemudian ada air sumur dangkal dan air sumur dalam. Ya, kalau air sumur dangkal itu keluar dari dalam tanah, ya, juga disebut sebagai air tanah. Ya. Nah, dari lapisan tanah yang dangkal, ya, atau sumur gali biasanya disebutnya ya, seperti itu. Dalam kedalaman 5 sampai 15 meter dari permukaan tanah. Ya. Air sumur pompa dangkal ini juga begitu sehat dengan catatan tadi yang tidak terkontaminasi oleh kotoran dari permukaan tanah ya, ataupun dari sumber-sumber lain ya. Pada umumnya manusia mengkonsumsi ini ya biasanya direbus dulu juga sama ya. Kemudian juga ada air sumur ya, air sumur dalam ini berasal dari lapisan kedua di dalam tanah ya, kedalamannya lebih dari 15 ya, kalau tadi kan 5 sampai 15, kalau ini lebih dari 15 meter ya. Nah, sebagian besar air sumur yang berasal dari kedalaman lebih dari 15 meter ini ya sudah cukup sehat untuk dijadikan air minum ya, tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Nah, itu sumber air ya. Nah, syaratnya sumbernya kemudian sebelum diminum tentunya ada beberapa tadi yang harus diolah. Ya, pengolahan air minum secara sederhana ya. Ada yang secara alamiah. Ya. Nah, bahwasannya air minum yang sehat tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Sumber-sumber air minum pada umumnya ya, dan di pedesaan pada khususnya tidak terlindungi ya, sehingga apa, sehingga perlu diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi ya. Di sini ada eh, beberapa pengolahan air ya. Yang pertama secara alamiah ya, dilakukan dalam bentuk penyimpangan atau storage ya, disimpan di sini ya, dari air yang diperoleh ya, dari berbagai macam sumber, baik dari danau, dari sungai ya, dari sumur misalnya. Nah, ini air disimpan, biarkan saja dalam waktu tertentu di dalam suatu tempat ya. Kemudian lama-kelamaan dia akan mengendap ya, dari zat-zat yang terdapat di dalam air ya. Endapan itu kemudian dipisahkan dengan air eh, yang jernihnya itu ya. Jadi air sungai yang keruh misalnya ya, ataupun yang bening itu didiamkan dulu. Nanti kan biasanya suka ada endapan-endapan ya, sama air air sumur pun walaupun bening kalau disimpan di dalam tempat ataupun di dalam ember ya, sehari atau 2 hari kan bawahnya akan mengendap ya. Nah, itu nanti diambil ke bagian atasnya ya. Kemudian pengelolaan air dengan cara menyaring. Pengolahan air dengan cara menyaring ini juga sederhana, dilakukan dengan biasanya bikin filter alami ya, dari kerikil, ijuk ataupun pasir ya, serabut kelapa ya. Nah, ini teknologi sederhana yang bisa dilakukan di daerah-daerah pedesaan ya.
Nah, bagaimana mekanismenya? Tentunya ini perlu pembahasan lebih lanjut ya kalau membuat filter dari serabut ya, dari pasir ataupun dari kerikil ya. Kemudian pengolahan air dengan menambahkan bahan-bahan kimia ya, bisa berupa dua macam bahan kimia ya, berfungsi untuk koagulan ya, untuk menggumpalkan atau mempercepat pengendapan ya, contohnya tawas misalnya ya. Nah, itu untuk apa namanya, selain untuk pengendapan ya, juga bisa digunakan bahan kimia lain ya, klor ya, untuk membunuh kuman ataupun bakteri yang ada di dalam air. Kemudian yang keempat adalah pengolahan air dengan cara mengalirkan udara ya. Tujuannya apa sih ya? Untuk menghilangkan rasa serta bau yang tidak enak, yang menghilangkan gas-gas yang tidak diperlukan, misalnya CO2, dan juga menaikkan derajat keasaman air ya, dikontakkan dengan udara ya, atau dialirkan ya. Kemudian pengolahan air dengan dipanaskan atau direbus ya. Ini yang sering kita lakukan misalkan oleh masyarakat ya. Nah, pengolahan semacam ini tentunya lebih tepat hanya untuk konsumsi kecil ya, untuk kebutuhan rumah tangga ya. Juga bisa dilihat ya, dilihat dari segi konsumennya ya. Pengolahan air pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi dua. Ada yang untuk skala uh, umum ya, skala luas ya, ada juga yang tadi skalanya untuk sebatas untuk konsumsi di dalam rumah tangga ya. Kalau di rumah tangga tentunya sumbernya dari mana sih ya, dari sumur biasanya ya, baik sumur pompa ya, sumur gali maupun sumur bor ya. Nah, dalam pengelolaan sumber air ini pun tentunya harus ada kaidah-kaidah ya, bagaimana terkait dengan katakanlah tadi sumber air yang berasal dari sumur ya. Secara teknis juga sumber air tersebut harus terlindungi ya dari pencemaran ya, dari pencemaran yang berada di sekitarnya ya, atau kontaminasi dari air permukaan, sehingga jangan sampai tadi air dari permukaan itu masuk ke dalam air sumur ya, sehingga mencemari sumur tersebut ya. Kemudian untuk skala rumah tangga bisa juga dengan penampungan tadi, storage ya, menggunakan tendon ya, dikumpulkan untuk persediaan di musim kemarau ya. Jadi dari air hujan itu dialirkan melalui pipa-pipa, melalui talang ya, kemudian masuk ke dalam, kalau sekarang itu bisa dilihat ya, yang besar itu warnanya orange, yaitu tendon air itu ya, tandon air itu ya. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk menampung air pada saat musim penghujan, kemudian digunakan pada saat musim kemarau ya. Nah, untuk penggunaan dalam skala luas ya, contohnya masyarakat biasanya menggunakan dari mata air sumbernya ya, ataupun dari danau ya, ataupun dari sungai yang dikelola oleh eh, instansi tertentu ya, ataupun perusahaan, biasanya PDAM ya, perusahaan daerah air minum ya. Yang selanjutnya nanti bisa didistribusikan ke warga-warga ya, ataupun ke masyarakat.